ya. Jadi memang agama samawi ya, pengetahuan tentang wahyu dari Allah itu yang mendokumentasikan adalah orang-orang Israel. Sedangkan orang-orang Mekah, orang-orang Yaman, orang-orang Ethiopia yang badui ya. Orang Mekah itu termasuk orang badui. Kebanyakan orang badui itu ya kalau orang sekarang ya orang udik lah. Orang udik atau orang desit, orang desa yang ya tidak tahu banyak tentang budaya perkotaan. Ya mereka pakai ya adat istiadat leluhur yang ya tidak tahu asal usulnya apa. Pokoknya mereka implementasikan, mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu aja. Jadi Mekah itu mereka orang-orang Mekah seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu yang melakukan tradisi nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Orang Mekah itu juga melakukan haji, manasik haji, melakukan umroh, juga melakukan puasa dan sholat begitu. Tetapi itu bagi mereka adalah adat istiadat nenek moyang. Mereka sendiri tidak pernah terpikir untuk mempelajari ya. Mereka sendiri tidak berpikir untuk mempelajari itu asal muasalnya bagaimana itu tidak tahu. Sedangkan orang Israel yang dari Nabi Ishak turun temurun itu mereka punya banyak nabi. Nah, jadi sehingga informasi langit, informasi ilahiyah, nah itu selalu dikonfirmasikan oleh nabi-nabi mereka. Misalnya umat itu tanya tentang begini-begini, nah nabi mereka bisa ngasih tahu. Beda dengan orang Mekah. Orang Mekah mau tanya ke siapa? Mereka tidak punya nabi sebelumnya. Jadi setelah Nabi Ismail ke bawah itu tidak ada nabi sama sekali. Terus tiba-tiba ribuan tahun setelahnya ada nabi baru yang muncul yang namanya Muhammad itu. Gitu. Jadi gitu loh kronologinya itu seperti itu. Nah jadi kembali ke hadis ini, di Yasrib di Madinah itu ada golongan ahli kitab atau orang-orang yang sudah punya literasi, wawasan pengetahuan terhadap kitab Taurat dan Injil. Singkatnya begitu. Mudahnya orang-orang etnis Yahudi atau etnis Israel atau orang-orang Yahudi teologis atau Yahudi biologis. Gitu aja. Salah satu lahum ajroni, ada 3 orang yang mendapatkan 2 ganjaran. Rajulun min ahlil kitab, yaitu seorang ahli laki-laki dari golongan ahli kitab Yahudi atau Nasrani, amanah yang beriman binabihi dengan nabinya, mbuh Nabi Musa, atau Nabi Isa, atau Nabi Ilyas, pokoknya yang iman pada nabinya. Wa amanah bi Muhammadin, dan iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok di dalam ahli kitab itu yang terkenal adalah Nabi Musa dan Nabi Isa? Ya karena 2 nabi ini yang wahyunya itu dicatat dan dibukukan rapi oleh para pengikutnya, atau bahasanya kita ya para sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa itu mendokumentasikan. Semua rasul itu yang mendapatkan kitab dalam artian wahyu, mendapatkan ketetapan, petunjuk dari Allah. Hanya saja tidak semua dari mereka ini informasi-informasi ilahiyahnya itu diberikan atau dicatat oleh umatnya. Maka yang populer dalam hal ini ya Nabi Musa atau Nabi Isa. Terus di sini disebutkan siapa orang yang dapat 2 ganjaran itu. Yang pertama adalah para ahli kitab yang iman kepada nabinya masing-masing, wa amana Nabi Muhammadin, dan mau beriman kepada Muhammad SAW. Maksudnya di sini apa? Maksudnya beriman kepada Nabi Muhammad di sini adalah mereka tidak mengingkari bahwa Muhammad itu memang betul-betul nabi. Memang betul-betul nabi yang diutus untuk umatnya, yang itu memang betul-betul utusan dari Allah. Tidak seperti orang
orang Mekah ya, orang Mekah itu Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya itu mereka kan tidak tidak percaya bahwa ini adalah utusan Allah. Oh, mereka itu percaya Allah, tapi mereka tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah utusannya. Sejak kapan awake dhewe iki duwe nabi? Wong awake dhewe wis ribuan tahun orang duwe nabi kok. Ngono. Kok ujug-ujug enek nabi iki piye ceritane? Muhammad iki ngarang-ngarang ae. Ngono. Nah, orang di ahli kitab itu juga ada dua golongan. Ada mereka itu yang percaya nabinya tapi tidak percaya Nabi Muhammad. Ada yang percaya pada nabinya dan juga percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, dari yang percaya kepada Nabi Muhammad ini nanti juga dibagi lagi menjadi dua golongan. Ada yang percaya kepada Nabi Muhammad lalu mengikuti atau taslim ya, dia taslim menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad lalu saya pokoknya ikut ajaranmu. Wong sampean itu katanya nabi terakhir, iman-iman lek saya ndak ikut kamu. Saya akan ikut kepada kamu, saya akan ikuti perintahnya Allah melalui lisanmu. Jadi ada yang kemudian mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Yang kelompok kedua, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Rasul, tetapi dia tetap melakukan rib'ah atau ajaran atau syariat dari Nabi terdahulu. Apa ada yang seperti itu, Pak? Banyak. Di Madinah terutama ya, di Madinah. Sahabat Nabi yang di Mekah ada Pak yang begitu? Ada. Namanya Ubaidullah bin Jahsy. Ubaidullah bin Jahsy ini dia punya istri namanya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Terus Ubaidullah bin Jahsy ini singkat cerita dia awalnya ya orang Mekah, dia orang Badui, jadi bukan orang ahli kitab. Dia orang Badui terus beriman kepada Nabi Muhammad, terus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Masih di Mekah posisinya. Terus terjadi penindasan dari orang Quraisy, kemudian banyak yang kemudian ngungsi lari ke Ethiopia atau Habasyah itu. Di sana diterima oleh Raja Negus atau Raja Najasyi itu, kalau kita mengatakan Raja Najasyi, orang Romawi menyebutnya Raja Negus. Ketika sampai di sana, Ja'far bin Abi Thalib sebagai pemimpin rombongan itu menghadap kepada Raja Negus dan mengatakan, di tempat kami ada nabi yang begini, dia tidak pernah kemana-mana, ya hanya di rumah saja, hanya sebagai seorang, bukan siapa-siapa, ya hanya seorang penggembala domba. Terus dia menceritakan, Ja'far bin Abi Thalib menceritakan prosesnya begitu. Nah, Raja Negus yang merupakan orang ahli kitab itu paham, bener ini nabi ini. Maka Raja Negus ini kemudian membenarkan, tidak mendustakan, dia membenarkan benar itu adalah seorang nabi. Tapi Raja Negus ini juga tidak berubah syariat. Lagi syariat apa Nabi Muhammad itu loh. Nabi Muhammad itu jadi ngene loh, Cah. Jadi sampai harus paham ya. Raja Negus itu kemudian dia bersahadat. Bersahadat itu dalam artian tidak bermakna sempit, terus syahadat terus berarti terus mlebu Islam, terus nglakoni rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Tidak seperti itu sama sekali. Raja Negus itu ya dia karena yakin akan dia sudah membaca kitab Taurat dan Injil. Terus tanda-tanda kenabian itu memang ada pada diri Muhammad. Maka dia pun mengatakan, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya meyakini, saya percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Terus neng wong sejarawan saiki, terus neng santri-santri zaman saiki dimaknai lek Raja Negus terus masuk Islam. Islam piye? Ngono lho. Yo kabeh Islam, Nabi Ibrahim ya Islam. Yo lek diarani Islam kabeh ya Islam. Semua sejak
orang-orang Madinah itu baik yang